Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup E akan menjelaskan soal chapter 16 AKM 2. Untuk anggota kami terdiri dari Devita Leila Restu Wani dari NPM akhir 09. Selanjutnya ada Elvira Rosadia Masta dari NPM akhir 047. Selanjutnya ada Kanya Septiani NPM akhir 131, dan yang terakhir Gadis Junita Pratiwi NPM akhir 0. Kami akan membahas 3 soal, yaitu problem 16.2, problem 16.4, dan problem 16.6. Saya akan menjelaskan soal P16.2 LO3, rencana opsi saham. Bird Company mengadopsi rencana opsi saham pada tanggal 3 November 2021 yang menetapkan bahwa 70.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal $5 ditetapkan sebagai tersedia untuk pemberian opsi kepada pejabat perusahaan dengan harga $9 per saham. Harga pasarnya adalah $12 per saham pada 30 November 2021. Pada tanggal 2 Januari 2022, opsi untuk membeli 28.000 saham diberikan kepada Presiden Tom sebesar 15.000 untuk jasa yang akan diberikan pada tahun 2022 dan 13.000 untuk jasa yang akan diberikan pada tahun 2023. Pada tanggal tersebut, opsi untuk membeli 14.000 saham diberikan kepada Wakil Presiden Michelle, 7.000 untuk jasa yang akan diberikan pada tahun 2022 dan 7.000 untuk jasa yang diberikan pada tahun 2023. Harga pasar saham tersebut adalah $14 per saham pada tanggal 2 Januari 2022. Opsi tersebut dapat dilaksanakan untuk jangka waktu 1 tahun setelahnya tahun di mana jasa tersebut diberikan. Nilai wajar opsi pada tanggal pemberian adalah 4 per opsi. Pada tahun 2023, Presiden maupun Wakil Presiden tidak mengeksekusi opsinya karena harga pasar saham berada di bawah harga pelaksanaan. Harga pasarnya adalah $8 per saham pada tanggal 31 Desember 2023 ketika opsi untuk layanan tahun 2022 berakhir. Pada tanggal 31 Desember 2024, Winter dan Bennett melaksanakan opsi mereka masing-masing atas 13.000 dan 7.000 saham ketika harga pasar $16 per saham. Instruksinya, siapkan jurnal yang diperlukan pada tahun 2021 ketika rencana opsi saham diadopsi pada tahun 2022 ketika opsi diberikan, pada tahun 2023 ketika opsi telah habis masa berlakunya, dan pada tahun 2024 ketika opsi dilaksanakan. Selanjutnya, jawabannya pada tahun 2021 tidak terdapat jurnal karena jika masih di tahap perencanaan tanpa transaksi keuangan tidak perlu di jurnal. Pada tahun 2022, jurnalnya compensation expense pada share premium share option sebesar $88.000. Untuk tahun 2023, compensation expense pada share premium share option sebesar $80.000. Share premium share option pada share premium expired share option sebesar $88.000 dari 15.000 ditambah 7.000 dikali 4. Untuk pada tahun 2024, jurnalnya cash didapat dari 20.000 kali 9 menghasilkan 180.000. Share premium share option dapat dari 20.000 kali 4 pada share capital ordinary sebesar 100.000 didapat dari 20.000 kali 5. Share premium ordinary didapat dari 180.000 ditambah 80.000 dikurangi 100.000
menghasilkan 160.000. Baik, di sini saya akan menjelaskan soal P16.4. Amy Daikon, pengontrol di Fitzgerald Pharmaceutical Industries, sebuah perusahaan publik, saat ini sedang mempersiapkan perhitungan laba per saham dasar dan dilusian dan pengungkapan terkait untuk laporan keuangan Fitzgerald. Informasi keuangan terpilih untuk tahun fiskal yang berakhir 30 Juni 2022 ditunjukkan pada gambar ini. Transaksi berikut juga terjadi di Fitzgerald. Yang pertama, opsi diberikan pada tanggal 1 Juli 2021 untuk membeli 200.000 saham dengan harga 15 euro per saham. Meskipun tidak ada opsi yang dilaksanakan selama tahun fiskal 2022, harga rata-rata per saham biasa selama tahun fiskal 2022 adalah 20 euro per saham. Yang kedua, setiap obligasi diterbitkan pada nilai nominal. Obligasi konversi akan dikonversi menjadi obligasi biasa, saham pada 50 saham per obligasi, yaitu 1.000 euro. Konversi dapat dilaksanakan setelah 5 tahun dan obligasi tersebut diterbitkan pada tahun 2022. Bunga atas komponen kewajiban obligasi konversi yang dibayarkan untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2022 adalah sebesar 450.000 euro. Yang ketiga, saham preferen diterbitkan pada tahun 2020. Yang keempat, tidak ada dividen preferen yang tertunggak. Namun dividen preferen tidak diumumkan pada tahun fiskal 2022. Yang kelima, 1 juta saham biasa beredar untuk seluruh tahun fiskal 2022. Yang keenam, pendapatan bersih untuk tahun fiskal 2022 adalah 1.500.000 euro dan tarif pajak penghasilan rata-rata adalah 40%. Nah, instruksi yang pertama itu disuruh mencari basic earning per share. Nah, basic earning per share ini tuh dicari dengan menggunakan rumus net income dikurangi dengan preference dividends dibagi dengan average ordinary share. Nah, net income di sini tuh didapat dari soal, yaitu jumlahnya adalah 1.500.000, kemudian preference dividends-nya itu didapat dari 6% dikali dengan 1.250.000 sehingga menghasilkan 75.000. Kemudian average ordinary share juga didapat dari soal, yaitu sebesar 1 juta, maka hasilnya adalah 1.500.000 dikurangi dengan 75.000 kemudian dibagi dengan 1 juta. Lalu menjadi 1.425.000 dibagi dengan 1 juta sehingga hasilnya 1,425 per share atau per lembar saham. Nah, instruksi yang kedua itu kita disuruh untuk mencari diluted earning per share. Diluted earning per share ini dicari dengan menggunakan rumus net income dikurangi dengan preference dividends ditambah dengan interest. Kemudian dibagi dengan average ordinary share ditambah dengan potentially diluted ordinary share. Nah, seperti yang kita tahu, net income-nya tadi itu didapat dari soal, yaitu 1.500.000, kemudian preference dividend-nya didapat dari tadi, yaitu 6% dikali dengan 1.250.000 sehingga menghasilkan 75.000. Kemudian interest-nya itu 270.000, di mana 270.000 itu didapat dari 450.000 dikali dengan 0,6 sehingga menghasilkan 270.000. Kemudian dibagi dengan 1 juta, 1 jutanya didapat dari soal, kemudian ditambah dengan 250.000, di mana 250.000 ini tuh didapat dari saham diasumsikan diterbitkan jika dikonversikan, yaitu 5 juta dibagi dengan 1.000 dikali dengan 50 sehingga hasilnya adalah 250.000. Kemudian 50.000 itu didapat dari, nah jadi kan saham yang diterbitkan saat option itu kan 200.000. Kemudian opsi saham yang didapat dibeli dengan hasil itu 3 juta dibagi dengan 20 sehingga hasilnya 150.000. Nah, 50.000 ini tuh didapat dari 200.000 dikurangi dengan 150.000.
Nah, jadi hitungannya itu 1.500.000 dikurangi 75.000 ditambah 270.000, kemudian dibagi dengan 1 juta ditambah 250.000 dan ditambah dengan 50.000 sehingga menghasilkan 1.695.000 dibagi dengan 1.300.000 sehingga menghasilkan 1,3038 per share. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai soal P16.6 LO5 tentang perhitungan EPS dasar dan dilusian. Dapat dilihat soal pada gambar. Kita disuruh untuk menentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kemudian yang B, menentukan jumlah saham yang digunakan untuk menghitung laba per saham dilusian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Kemudian yang C, menghitung pembilang dalam perhitungan laba per saham dasar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Nah, pada instruksi yang pertama ini, pada 1 Januari, sebesar 2 juta saham diterbitkan dan beredar dengan dividen saham biasa 5%. Jadi, 2 juta ini dikalikan dengan 5%, dikalikan dengan harga per saham pada bulan Januari, yakni 21. Jadi 2 juta dikalikan dengan 21 dikalikan dengan 5%, hasilnya 2.100.000. Kemudian pada tanggal 1 April terdapat 4.000 lembar saham dikonversi. Nah, perhitungannya 400.000 lembar saham ini dikalikan dengan 5% berasal dari dividen saham biasa, kemudian ditambahkan dengan 400 lembar saham yang dikonversi tadi, jadinya 420. Nah, 2.100.000 ditambah dengan 420 hasilnya 2.520. Kemudian pada tanggal 1 Juli dapat pemecahan saham biasa dengan rasio 2:1 sebesar 5.040, didapat dari 2.520 dikalikan dengan 2 karena pada keterangan terdapat rasio 2:1. Jadi 2.520 dikalikan dengan 2 sehingga hasilnya 5.040.000. Kemudian pada tanggal 1 Agustus sebesar 300.000 terdapat penerbitan saham biasa untuk memperoleh bangunan pabrik. Jadi tertulis 300.000. Kemudian 5.040.000 ditambah dengan 300.000 hasilnya 5.340. Kemudian pada kegiatan 1 November sebanyak 24.000 saham biasa dibeli di pasar terbuka dengan harga $9 per saham. Kemudian ini dikurangi dengan 5.340, jadi pada tanggal 31 Desember memiliki saldo akhir sebesar 5.316. Selanjutnya yaitu mencari jumlah rata-rata tertimbang dari saham yang beredar. Dapatkan dari saldo akhir tadi sebesar 5.316. Nah, dari rentang 1 Januari sampai 1 April terdapat saldo 2.100.000, kemudian dikalikan dengan 2 ini didapat dari rasio perbandingan tadi dikalikan dengan 3/12. 3/12 ini berasal dari 3 bulan antara jarak 1 Januari ke 1 April. Kemudian 2.100.000 dikalikan dengan 2 dikali 3/12 sebesar 1.050. Kemudian pada rentang 1 April sampai 1 Juli dapat saldo 2.520 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 3/12 hasilnya 1.260.000. Rentang 1 Juli sampai 1 Agustus sebesar 5.040.000 dikalikan dengan 1/12 hasilnya 420.000. Kemudian pada rentang 1 Agustus sampai 1 November saldo sebesar 5.340.000 dikalikan dengan 3/12 hasilnya 1.335.000. Kemudian yang terakhir pada 1 November sampai 31 Desember saldo akhir sebesar 5.316 dikalikan dengan 2/12 hasilnya 886.000. Kemudian market share ini dijumlah semuanya hingga menemukan hasil 4.951.000 yang dikatakan sebagai jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas soal B dan C, di mana
soal B itu ada determine the number of share used to compute dilute earnings per share for the year end December 31, 2023. Di mana perhitungannya bisa kita lihat pada jawabannya, yaitu number of share to compute basic earnings per share-nya yang sudah kita dapat di soal nomor A, yaitu dengan total $4.951 dan ditambah dengan convertible preference share still outstanding itu dengan cara 300.000 dikali 2 dikali 1,05 yang menghasilkan $630.000 dan selanjutnya ditambah juga dengan convertible preference share convert yaitu 400.000 dikali 2 dikali 1,05 dikali 3/12 dimana dia menghasilkan $210.000. Maka total dari semuanya itu akan menjadi number of share to compute dilute earnings per share yang yaitu sebesar $5.791.000. Selanjutnya saya akan membahas jawaban C, yaitu dalam instruksi soal C itu ada compute the numerator in the basic earnings per share calculation for the year end December 31, 2023, di mana after tax net income preference share dividends itu dikurangi dengan March 31 yang dimana perhitungannya 700.000 dikali 0,75. Setelah itu June 30, September 30, and December 30 itu 300.000 dikali 0,75 dikali 3. Maka hasilnya adalah 675.000. Maka 11.550.000 akan dikurangi dengan 1.200.000 yang dimana net income less preference dividends yaitu sebesar 10.350.000. Oke, baik saja pemaparan yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.